tahun nggak ada rekoleksi dan akhirnya pada tahun ini kita berkesempatan lagi untuk mengadakan rekoleksi. Tujuannya apa? Ini berkaitan juga dengan tema kita Reunite, yaitu setelah ajak teman-teman satu sama lain semuanya saling kenalan ke kiri kanan depan belakangnya. Terus saya berkumpul bersama dengan teman-teman yang sangat baik ini. Akhirnya ngomong. Nama Chris, nama Kiki, usia 25, pekerjaan mahasiswa. Umur 18, sekarang mau jadi cabang. Clara, umur 17. Aku Dora, umur 28 tahun, sedang belajar. Nama saya Tista, umur saya 36 tahun, saya wira swasta. Aku mahasiswa aktif semester 5. Perkenalkan, nama saya Noel, umur 17, kegiatan sehari-harinya PKL dan juga bermain. Gue 26. Nama saya Ivan, saya 38 tahun, bekerja di karyawan swasta dan sudah menikah. Perkenalkan, nama saya Vito, usia 33 tahun, karyawan swasta dan sudah menikah juga. Halo semua. Perkenalkan, nama aku Gomez. Saya umur 25 tahun, status TK Lektor. Ada pacarnya hebat kok. Sengaja lo ya? Sengaja ya? Nanti mana nanti? Dua. Kalau saya kalimatnya. Ayah makan bakso pedas, ibu menyiram bunga. Ada yang boleh kasih tahu? Makan bakso pedas, ibu menyiram. Ayo. Ayah memakan bakso pedas, ibu menyiram bunga. Ayah makan bakso pedas, ibu menyiram tanaman. Ibu menyiram tanaman. Oke. Kalimat yang benar adalah ayah makan bakso pedas, ibu menyiram bunga. Ya Allah, gini amat ya Allah. Ngapain sih kalian? Ini hanya permainan loh. Permainan loh. Permainan loh ini semua loh. Kita nggak ada habis banget sih lu pada. Astaga. Rumah yang menggambarkan tentang apa yang kalian implementasikan tentang Santo Thomas di kelompok kalian masing-masing. Jadi rumah kita ini adalah namanya rumah rapuh. Jadi tempat pulang bagi yang rapuh. Memang kelihatannya itu kayak lemah, tampak rapuh dari luar, tapi di dalamnya kokoh karena kita saling membangun, menopang siapapun yang datang, etnisnya apa, masalah hidupnya apa gitu kan. Inspirasi kita tetap dari wilayah kita, Thomas. Jadi banyak orang yang datang ke gereja mungkin dengan lupa, keraguan, kegagalan, tidak layak. Nah, kita sebagai komunitas ingin membangun seperti itu. Kita mau kayak berpikir kritisnya itu
Nah, tapi sebenarnya ini agak rapuh. Ikonnya sama Santo Thomas dan ragu. Ikonnya Santo Thomas itu ragu sama beneran gak sih ini Yesus bangkit lagi, itu kan dia berarti ragu. Tapi itu juga berarti jujur ya. Ini kita jujur ya, ini emang ragu. Sama kayak Santo Thomas ya. Tapi ini tetap terlihat kokoh dan tetap berdiri. Berarti sama kayak Santo Thomas, meskipun dia ragu awalnya, tapi dia tetap percaya sama Yesus. Tetap setelah dikasih lihat, dia oh iya benar, terus dia memberikan seluruh hidupnya sampai mati dalam nama Yesus. Pencahayaan natural yang ada di India, yang pada awalnya dia kan ragu, dan itu dia ungkapkan dengan jujur. Untuk pondasinya itu pasti dia bangun dengan kejujuran. Terus dengan atapnya adalah penyerahan diri. Nah, kalau dilihat kita, walaupun kita sudah beli tanah ya dengan harga yang mahal, ya, tapi kita dapatnya luas gitu. Tapi kita tidak sepenuhnya membangun lahan ini hanya rumah, tapi kita ingin makhluk lain juga ikut tumbuh bersama-sama dengan Thomas. Itulah mungkin juga yang bisa kita pelajari dari Thomas, bahwa kadang-kadang kita manusia kurang mampu untuk berkata jujur tentang apa kelemahan diri kita. Oke, jadi dari kelompok 1 kita menamakan rumah ini rumah Satu kami. Kelompok juara 1, kelompok 2 tidak ada duanya. Jadi nama rumah ini kita namakan dengan rumah sederhana Santo Thomas. Kalau teman-teman lihat di sini rumahnya dari tanah. Kalau dilihat juga penggunaan sticknya nggak terlalu banyak ya. Nah, kali ini terinspirasi dari kehidupannya Santo Thomas, salah satu dari 12 Rasul Yesus, yang mana Santo Thomas dikenal sebagai pribadi yang pernah meragukan kebangkitan Yesus. Tapi setelah mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan Yesus, akhirnya Santo Thomas menjadi seorang rasul yang memiliki iman yang sangat teguh. Warna merah pada rumah melambangkan keberanian, kasih dan pengorbanan, seperti yang telah dilakukan siapa? Thomas. Ini kok nggak ada fokus kepada manusia dan turun. Ini nggak bisa nih, harus ada. Ini apa? Keras ya. Jujur banget. Apa? Oh, gila. Dan panggilannya ya. Dipanggil Beb ya. Biasanya panggil apa tuh? Panggilnya apa? Dosa nih. Semoga semua dapat jodoh. Amin, amin. Pastinya kita ingin membawa buah-buah rekoleksi ini, kegiatan kita untuk semakin menyala kembali, ya, menyala abangku. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan.
Demikianlah sabda Tuhan. Sekali lagi.